Oke, karena gini, kronologisnya seperti ini, bahwa mamahnya Ridho ini bertemu dengan, saya katakanlah, Markus. Ya, harusnya ini bukan ketemu Markus, tetapi ketemu the real lawyer. Yang jelas bahwa lawyer itu adalah punya hak yang luar biasa untuk membela kliennya. Officium nobile loh, profesinya sangat terhormat. Nah, jelas, tetapi beliau ini menggunakan Markus, jadi mungkin Markus ini mengaku-ngaku seorang advokat, tapi ternyata dia melempar lagi, ya, kepada pihak LBH, di mana di sana ada beberapa lawyer. Dan pasti kalau lawyer saya yakin dia akan jujur dan terbuka. Disitulah lawyernya yang dari LBH itu menceritakan bahwa uang yang dikeluarkan ratusan juta itu diterima sama lawyernya itu cuman kalau nggak salah 25 juta. Yang ratusan juta kemana? Iya. Itu. Untuk lawyer itu Jakarta, Padang atau Jakarta. Jakarta. Jadi Ridho ini sudah ada 2 lawyer sebelum ke kita ya. Sebelumnya sudah, yang pertama ada lawyer yang ketika Ridho ditangkap, itu ada lawyer yang mendampingi. Lalu ibundanya datang ke Jakarta merasa tidak puas atas penanganannya. Akhirnya ada dari salah satu fansnya Ridho yang memberikan bantuan, dalam arti menyarankan bahwa ada salah satu lawyer yang bisa membantu Ridho. Tapi ternyata yang di kedua pun sama halnya gitu. Jadi kita punya beberapa rekaman, tapi yang tidak bisa kita publikasi di sini karena kita juga belum bisa memastikan bahwa dia adalah pelakunya, kan seperti itu ya. Nah, dipercayakannya itu sudah berapa lama gitu ke Markus itu gagal? Dari semenjak kejadian Juni ya, aja. Juni. dari mulainya Ridho tertangkap. Ridho tertangkap Sampai Desember Januari ini sampai putusan, Sampai putusan. sampai vonis. baru terkuak kalau apa? Baru ketahuan masalah. semua, Iya. baru keterkuat gitu ya. Jadi Terbongkar ibunya semua. Ridho tidak punya keberanian untuk melaporkan gitu, tapi mungkin karena hati nurani seorang ibu ingin mencari keadilan untuk anaknya ya, sampai kapanpun gitu dia akan berjuang gitu. Makanya kita ketemu dengan ibunya ya seperti ini juga kondisinya gitu, tidak bisa berkata-kata, dari awal berbicara juga tidak bisa. Nah, tapi setelah kita tenangkan baru beliau bisa bercerita dengan benar. Iya. Berarti sekarang fokus kakak-kakak sama abang-abang ini apa? Maksudnya mau merehab Ridho atau ke pengacaranya dulu nih yang maksudnya oknum yang Ada dua oknum langkah yang kita lakukan. Yang pertama kita akan memperjuangkan dulu asimilasi daripada Ridho kan, biar beliau Harus cepat kita selamatkan, biar kita ada di luar diselamatkan dulu. dulu kan, biar baru tahap kedua kita akan mengambil langkah-langkah hukumnya. Karena ini menyangkut marwah advokat, biar ada tindakan yang tegas lah, sehingga tidak ada tersesat bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Beliau ini kan dari Padang, kota di Padang datang di sini, pengenlah ada keadilan. Seharusnya kita yang ada di Jakarta itu memberikan jaminan keadilan kepada mereka, khususnya pengacara. Jangan patut diduga yang memainkan. Sebenarnya kasus ini kasus muda. Dari awal sebenarnya pengacaranya harus mengajukan rehabilitasi. Jangan sampai pada proses pengadilan, karena ini beliau juga belum sempat memakai daripada barang tersebut. Seharusnya pengacara jangan sampai misalnya masuk ke pengadilan, dia harus rehabilitasi. Demikian. Jadi nanti kita akan lakukan secara paralel ya, bersamaan. Yang pertama terkait masalah bagaimana hak-hak untuk asimilasinya, dan yang kedua kita akan melaporkan di oknum tersebut di Mabes Polri. Oke. Tante mohon maaf bisa berbicara sedikit apa kabar Ridho, Tante, mungkin biar fans-fansnya. Apa kok? Gini, Mbak, saya bantu jawab ya. Iya. Jadi gini, dari awalnya Ridho diproses, ditangkap sampai hari ini putusan pengadilan, Ibu sama sekali belum bisa ketemu sama Ridho. Sama sekali belum bisa ketemu sama Ridho. Bisa ya? Udah yang kedua. Yang kedua tidak bisa ketemu. Setelah putusan juga tidak bisa.
Berarti udah 2 Berarti ada yang tahun. halang-halangin dong, Mbak? Tidak. Ya harusnya kalau sudah didampingi pengacara tidak ada dia alasan untuk tidak bisa bertemu. Iya. Ya, apalagi kita sebagai penegak hukum tentunya jelas tupoksi kita. Hanya sebatas ketemu itu kan hak, kecuali dibawa pulang ke rumah baru tidak bisa. Kalau cuma bertemu itu hak. Ya. Jadi seyogyanya harusnya kalau memang oknum pengacaranya ini mewakili, mendampingi dengan baik dan benar, harusnya beliau mamanya bisa ketemu dengan Ridho. Namanya seorang mama pasti rindu, pasti kangen dengan anaknya. Dan beliau selalu berdoa bagaimana anaknya ini menjadi lebih baik, tidak masuk ke dalam perangkapnya narkotika. Dan alhamdulillah itu pun belum dipakai barangnya. Dia hanya dirayu oleh temannya untuk membeli. Dan itu pun karena ingat pesan ibunya, Ridho belum sempat menggunakan barang itu. Belum sampai Belum dipakai. sempat. Bang, tapi pada masa